Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Assalamualaikum. Aku Tari dari Kota Bumi. Malam ini aku mau cerita tentang aku, tentang hidup aku, tentang cerita aku yang mungkin cuma sebagian kecil atau bahkan belum ada yang tahu. Dari kecil aku pribadi yang tertutup. Suka menyendiri, ngerasa sesek kalau lagi di tengah keramaian. Untuk orang lain mungkin itu ngebosenin ya, tapi buat aku sendiri itu adalah hal yang sangat menenangkan. Cukup susah buat aku berkomunikasi dengan nyaman dengan orang lain. Jadinya jumlah pertemanan aku yang gak sebanyak orang lain. Tapi sekalinya aku nyaman dengan seseorang, aku bakal benar-benar ngejaga hubungan itu. Sama kayak orang lain, aku juga pernah suka sama lawan jenis. Dia kebalikan dari aku. Dia gampang bergaul, dia konyol, dia pintar, soleh insya Allah, tegas. Kalau aku cengeng dan lemah. Kami berteman waktu SD. Bertahun-tahun pisah karena beda SMP, SMA sampai lulus kuliah aku gak tahu kabar dia. Aku kan gaptek nih dan males banget buat main sosmed. Jadi yang gak kepikiran buat nyari dia lewat aplikasi semacam FB, IG atau Twitter. Nah entah kenapa tahun 2018 aku search nama dia di akun FB yang waktu itu baru aku buat, dan qadarullah ketemu. Rasanya seneng banget. Apalagi tahu kalau dia masih lajang. Aku lihat story, foto-foto dia. Ternyata nggak banyak yang berubah dari tulisan-tulisan yang dia tulis di statusnya. Masih bisa banget aku ngerasa kalau dia itu masih dia yang konyol dan cerdas kayak dulu. Udah di tahap itu, tapi aku masih gak berani buat ngehubungin dia walaupun cuma buat tanya kabar dia. Aku cuma terus ngikutin Facebooknya. Karena di sosmed itu dia memang cukup aktif. Kebetulan aku kerja nggak jauh dari rumah Hanif. Kita pakai nama itu aja ya. Salah satu teman kerja ngajakin cari es krim, dan ternyata carinya di rumah Hanif. Aku inget dong kalau itu rumah dia. Deg-degan banget, campur aduk deh perasaan aku waktu itu, antara seneng, takut, malu, penasaran kayak gimana ya suara dia, apa mukanya sama kayak di foto. Rupanya ketutup. Temanku yang ngetok. Assalamualaikum, permisi beli. Waalaikumsalam, iya. Suara cowok nyaut. Makin deg-degan dong akunya. Jangan-jangan itu dia. Gak lama, laki-laki tinggi agak gemuk keluar nih. Agak mirip dia sih, tapi aku masih ragu gitu, ini dia apa bukan ya? Selesai pilih-pilih dan bayar es krim, karena penasaran aku tanya, "Maaf mas, ini rumahnya Hanif bukan ya?" "Iya benar," kata si cowok itu. "Hanifnya mana ya?"
Tanya aku lagi. Nggak tahu deh dapet dari mana keberanian sampai keluar pertanyaan itu. Aku sih berharapnya cowok itu ya Hanif biar cepat gitu lihat wujud aslinya. Oh, Hanifnya di belakang temennya ya? Ternyata masih butuh waktu buat lihat dia. Karena sampai selesai belanja, dia nggak keluar. Dan aku juga nggak berani dong minta izin buat nemuin dia. Malamnya, aku beraniin deh add FB dia. Dan diterima. Aku chat dia, tanya dia masih ingat aku nggak. Ternyata dia lupa dan nggak inget sama sekali. Baiklah, tapi dari situ kita ngobrol intens. Tukeran WA, makin deket. Aku tanya kegiatan dia. Karena setahu aku, dia tuh cerdas. Aku pikir dia kerja di tempat yang mapan menurut penilaian orang-orang. Kamu kerja di mana, Nif, sekarang? Jadi mamang-mamang dagang es krim. Hehe. Kenapa pilih dagang? Ikut Rasul ya? Takdir, jawabnya. Oke, aku nggak tanya lebih jauh alasan dia pilih kerjaan jadi pedagang es krim dibanding kerjaan lain yang aku yakin dia mampu kerjain. Aku lebih milih ngehargain pilihan dia sekarang. Dari situ kami makin dekat. Walaupun belum pernah ketemu langsung, cuma ya saling kirim foto. Malam itu dia tanya, kenapa aku belum nikah? Setelah aku jawab, dia tanya lagi apa aku nyaman sama dia. Aku bilang iya. Terus dia diem. Aku tanya dia balik, apa dia nyaman sama aku? Dia bilang, nyaman banget. Aku tanya ke dia, kita ini apa? Dia diem lagi, lama banget. Kami sama-sama diem. Kamu mau nikah sama saya? Tiba-tiba dia nanya gitu dong. Hah? Maksudnya? Kataku. Kata dia, iya nikah. Jadi istri saya. Kamu pasti gak mau ya? Udahlah, lupain aja. Suaranya mulai pelan. Kenapa ngomong gitu? Apa menurut kamu aku gak mau? Karena kamu cuma jualan es krim. Aku yakin kamu punya alasan dan aku nunggu kamu cerita. Apa alasan kamu? Karena aku tahu sifat kamu. Kamu kan banyak mimpi gitu, banyak mimpi yang tinggi. Nada suaraku makin tinggi. Kamu gak tahu keadaan saya. Saya pincang. Dia jawab tegas. Aku diem, ngumpulin kata-kata. Jujur aku cukup kaget dengar kenyataan kalau sekarang dia pincang. Tapi lagi-lagi aku percaya selama kami punya mimpi, kami kerja keras, saling dukung, semua bakal baik-baik aja. Aku sadar aku naif. Aku bilang, aku terima keadaan kamu, aku mau nikah sama kamu walaupun kamu pincang. Kita masih bisa kerja keras. Aku kerja, kamu bisa cari kerja sampingan lainnya. Terus dia jawab, kamu gak tahu keadaan saya sebenarnya. Udah ya. Dia matiin telepon. Aku benar-benar gak ngerti sebenarnya dia kenapa. Aku cari info sebanyak-banyaknya dari FB, status-status yang dia bagiin, sampai akhirnya aku nemu artikel tentang penyakit autoimun, lupus nephritis. Dia penderita lupus. Hanif seorang odapus. Hidupnya tergantung obat, gak boleh kena sinar matahari langsung,
Sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari serangan penyakit justru menyerang badannya sendiri. Seumur hidup harus konsumsi obat. Dia pincang karena tulang-tulangnya mulai keropos. Ginjalnya rusak. Aku nangis. Gimana mungkin orang semuda, secerdas, sebaik dia yang masih punya banyak mimpi harus berhenti karena penyakit itu. Entah kenapa aku masih yakin dengan laki-laki baik yang bertanggung jawab dengan semua kekurangan dia. Aku yakin kami bisa saling melengkapi. Entahlah, ternyata pikiran aku senaif ini. Berhari-hari kami lost kontak. Gak ada chat atau telepon kayak yang biasa kami lakuin sehabis Isya dan subuh. Sampai akhirnya seminggu setelah telepon berakhir, waktu itu dia nelpon aku lagi. Aku bilang aku udah tahu kondisi dia dan aku tetap percaya sama dia dan kami sepakat buat ketemu. Karena nggak mungkin dia datang ke rumah, jadi aku yang datang nemuin dia dengan pura-pura beli es krim dan dia yang layanin. Kami sengaja ngejalanin hubungan sembunyi-sembunyi sebelum kami minta restu ke ibunya. Beberapa kali pas pengen ketemu, kami berdua harus pura-pura jadi pelanggan dan pembeli. Ketemunya juga paling beberapa menit sambil nunduk-nunduk. Nggak berani saling tatap. Kalau kalian pikir setelah itu semua lancar-lancar aja, jawabannya kurang tepat. Apa yang kami takutin justru jadi kendala terbesar. Ibunya nggak ngerestuin kami, padahal beliau belum pernah ketemu sama aku. Cuma karena suku, aku ditolak jadi menantu beliau. Aku tahu maksud ibunya baik. Aku tahu ibunya mau ngelindungin anaknya. Bahkan sampai sekarang gak ada sedikit pun kebencian di hati aku buat ibunya. Terpaksa, kami harus terima. Perjuangan kami cuma lewat doa. Semua komunikasi putus. Baktinya ke orang tua jauh lebih penting. Kami dijauhkan. Hanif dibawa ke Jakarta dan itu pun aku tahu dari kakaknya Hanif. Hanif bakal dioperasi kakinya. Tulang-tulang kakinya yang remuk bakal disambung dan diluruskan menggunakan besi penopang. Kalau operasinya berhasil, jalannya bakal kayak robot dan kalau operasinya gagal, dia bakal lumpuh selamanya. Aku terus ngecek handphone, berharap Hanif ngehubungin aku. Karena aku sendiri gak berani ngehubungin dia, tapi ternyata nihil. Dia gak ada kabar. Berbulan-bulan gak ada kabar. Tiba-tiba tanggal 9 Januari 2019 dia VC. Padahal sebelumnya dia gak pernah mau VC karena dia malu muka dia membengkak karena pengaruh obat. Dan pada saat itu pun gak keangkat. Tanggal 10 dari maghrib dia mulai ngechat. Chat konyol kayak gak pernah ada kejadian apa-apa. Bada Isya dia nelpon lagi. Kami ngobrol panjang. Dia bilang dia di kota bumi. Tapi aku gak percaya. Dia minta aku temuin dia. Terus dia bilang, makan bakso yuk. Kita kan gak pernah makan berdua. Atau kamu masakin saya ya. Kita berdua makan bareng di sini ya. Apaan makan bakso? Kamu kan gak boleh makan tepung MSG. Terus mana bisa kita keluar berdua? Kamu bohong, kamu masih di Jakarta kan? Kata aku gak percaya.
Kami terus ngobrol sampai jam 10. Hanif bilang perutnya sakit. Aku tanya apa ginjalnya. Dia bilang enggak, cuma mules. Setelah itu telepon mati. 15 menit kemudian dia nelpon lagi, lanjutin ngobrol. Malam itu aku sempat bilang ke dia, jangan hilang lagi ya. Bukannya jawab, dia malah tanya, kapan terakhir kali kamu potong rambut? Udah berapa kali aku potong rambut, saking lamanya kamu hilang. Jawab aku ketus. Hanif cuman ketawa. Tiba-tiba jaringan jelek, gak ada pamit atau apa. Jam 12 malam perasaan aku tuh kayak gak enak banget. Nomor Hanif gak bisa dihubungin, WA aku di blok. Masih seger di otak aku. Hari Sabtu, pagi, jam 9 kurang 15, tanggal 12 Januari 2020. Aku potong rambut. Jadi setelah aku tahu Hanif Odapus, aku memang sengaja masuk komunitas penyandang lupus. Masih di tanggal itu sorenya, buka FB salah satu anggota grup lupus mengabarkan M. Hanif Al-Fatih meninggal dunia di RSAM Bandar Lampung jam 8.45 pagi. Ya Rob, itu jam aku potong rambut. Malam itu ternyata dia